Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan dari pembahasan yang sebelumnya, yaitu bicara mengenai mengapa sih sampai suami berselingkuh. Ingat nggak? Ingat kan? Nah, sekarang lanjutannya. Ciri-ciri dari suami berselingkuh tuh apa aja sih? Kita akan kupas tuntas mengenai hal tersebut sampai ke akarnya dan mencari solusinya agar tidak terjadi. Dengan kamu preventif kan jadinya nggak ada kejadian seperti itu, karena setiap istri pasti berharap banget memiliki suami yang setia sampai terakhir menutup mata, ya kan? Pasti kayak gitu kan. Tapi di antara perjalanan itu kadang-kala ada gangguan bisa terjadi. Makanya dengan kita mengetahui ciri-cirinya, kita terbebas dari perasaan tersebut sehingga tidak kejadian hal yang tidak diinginkan. Oke, untuk membahas ciri-cirinya apa, aku tunggu dulu like, share, dan subscribe di bawah ini. Aku tunggu. 1, 2, 3. Terima kasih udah like, subscribe, dan share-nya. Tekan tombol lonceng. Nah gitu, jadi kalau misalnya ada informasi baru tentang suami, tentang rumah tangga, parenting, semuanya sudah bisa dapatkan informasinya terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke pembahasan. Ada 9 ciri-ciri dari suami yang berselingkuh. Ciri pertama, ciri itu kan sesuatu hal yang unik ya, atau petunjuk kalau suami itu berselingkuh. Tapi belum tentu benar loh guys ya. Jadi belum tentu benar, artinya nggak selalu seperti itu, tapi biasanya seperti itu. Nah, biasanya itu nggak selalu ya. Pertama adalah suami mulai memperhatikan performance-nya, perubahan. Kalau istilah orang bilang tuh memperhatikan perubahan tuh kayaknya puber kedua deh, gitu ya kan? Nah, sebenarnya puber kedua tuh nggak ada. Puber tuh cuma sekali basic pada saat usia belum memasuki remaja, puber. Jadi artinya bertumbuhnya daripada seks sekunder dari manusia. Nah, disitulah mulai namanya suaranya pecah lah, kalau perempuan ada namanya menstruasi. Ya nggak ada dong yang namanya puber kedua. Secara psikologis itu nggak ada, tapi itu istilah aja pada saat si suami berada di posisi puncak karirnya, tapi tidak disupport oleh istrinya, sehingga akhirnya dia mulai membina hubungan dengan orang lain. Jadi kesannya kayak yang dandan lagi lah, pakai minyak wangi lah, biasanya tak pakai minyak wangi, sekarang pakai minyak wangi. Tapi kan ini gak selalu, maksudnya lebih memperhatikan penampilan gitu loh. Seperti apa sih memperhatikan penampilan? Jadi gini, kalau misalnya ke kantor ya udah gitu aja kan biasa. Ini sampai seluruh tubuh diperhatiin dong ya kan, rambutnya, terus wangi-wanginya, terus juga mukanya kayak orang fall in love, gimana sih itu, seperti itu biasanya karena ada yang lebih memperhatikan di kantor. Nah, kalau kayak gitu kamu cepat ambil alih. Berarti sekarang ini mungkin kemarin-kemarin kamu udah terlalu lama memperhatikan, udah mengabaikannya ya. Artinya udah lama nih mengabaikan, hingga akhirnya ada orang yang muji, dia langsung yang naik ke langit ke-7, hingga begitu sampai rumah, masa iya sih saya masih ganteng ya? Masa sih iya sih saya terlihat muda ya? Aduh, jadi penampilannya seperti itu. Itulah alasannya kenapa yang paling terlihat ciri-cirinya kalau laki-laki itu berselingkuh adalah penampilannya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, emosinya mengalami perubahan yang begitu drastis ya. Emosi di sini perasaannya jadi lebih mudah swing, karena
bagi seorang laki-laki untuk berada di dua kayak amfibi ya, di dua alam. Jadi berada di dua orang itu tidak mudah hingga menimbulkan konflik buat dirinya. Ya sebenarnya pada dasarnya nggak suka berada di situ. Jadi kalau orang yang berselingkuh, kamu boleh wawancara untuk orang yang berselingkuh. Semua ini rata-rata sebenarnya nggak suka dan merasa bersalah gitu loh. Min rata-rata, artinya ada juga yang bore ya, dapat perhatian dari dua-duanya. Tapi biasanya itu akan menimbulkan konflik buat dirinya. Jadi emosinya nggak stabil. Karena tadi kan kamu minta waktu lebih lama, biasanya Sabtu Minggu sama kamu ya kan, sama anak-anak ini heboh minta izin dong, jalan dong keluar sama teman-temannya, begitu dihubungin hilang senyap, tidak tahu kemana, mungkin alasannya meeting, padahal ada sesuatu di situ. Tapi belum tentu seperti itu loh ibu-ibu, jadi jangan seuzon dulu. Jadi dipastikan dulu. Jadi juga masih juga kamu jadi detektif, ikut-ikutin dia kemana-mana, nggak perlu elegan, titip aja sama Allah, udah selesai. Kalau macam-macam ketahuan ibu-ibu, oke? Jadi nggak usah ikut-ikutin ekor-ekorin, nggak ada hati nurani rasanya seperti itu. Makanya apa yang harus dilakukan? Berdoa sama Allah, ya Allah, berilah petunjukmu ya Allah, suamiku kalau memang dia macam-macam, beri petunjuk ya Allah, ini kan titipanmu ya Allah, ini amanahmu, titipanmu ya Allah, kalau memang iya adalah yang terbaik, berikanlah petunjuk. Selesai gitu, tenang, semua akan dibukain kalau macam-macam. Percaya sama saya, gitu kan? Nah itu lihat jadinya petunjuk dari Allah itu nanti akan menunjukkan banyak hal. Tiba-tiba terlihat teng. Tapi nanti kalau dikasih petunjuk jangan nangis-nangis ya. Ini kerap kali terjadi, begitu tahu kenapa terjadi masalah sama aku gitu. Kalau udah ketahuan terus mau gimana? Ya selesaikan, maunya gimana? Artinya diselesaikan, mungkin harus introspeksi, mungkin kamunya harus memperbaiki diri atau dia harus memperbaiki diri. Kalau memang bingung, tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, hubungi aku dan tim dari Lembaga Biopsikologi Psikodinamika dengan para psikolog-psikolog expert yang akan segera menghubungi Anda dan menolong Anda berdua. Tinggal telepon, klik, langsung bisa online. Jadinya nggak perlu heboh ketemu-ketemu, sesimpel itu kan sekarang industri 4.0. Oke? Jadi seperti itu ya. Jadi nggak mudah loh untuk bisa berada di posisi perselingkuhan itu karena bingung. Coba aja kamu dicoba nanti. Papa coba aku mau lebih lama dong dengan papa di sini. Papa nggak pergi kemana-mana. Nah bingung nggak sih? Karena kan nggak bisa ketemu. Nanti cewek di sananya bakalan marah. Tapi by the way anyway, dalam kondisi PSBB gini agak susah ya kalau mau ketemu gitu sih. Saya nggak kebayang loh tuh kalau misalnya ada yang seperti itu ya. Itu gimana cara ngatur waktunya ya, izinnya bawaannya pergi ke grocery atau pergi ke supermarket aja. Nah bukan berarti macam-macam ya, tapi apalagi alasannya kan nggak bisa nonton enggak. Nah, makanya udah waktunya untuk menghentikan ini semua, untuk memperbaiki rumah tangga. Oke? Yang ketiga, mulai menjaga jarak. Baiklah, karena rasa bersalah tadi yang aku sampaikan di yang nomor 2. Kalau orang rasa bersalah, orang makin close atau makin jauh? Ini jauh kan? Nah itu dia. Dia kayak menjaga jarak. Kenapa jaga jarak? Body language-nya ya. Jadi gerakan tubuh itu kayak yang menjaga jarak. Nggak mau deket lebih dalam gitu. Kenapa? Karena rasa bersalah. Jadi kalau dia udah ngebelakangin, kalau megang handphone ketakutan, ya kan takut istrinya buka. Jadi kalau misalnya masuk ke kamar, Mama! Kalau sampai kaget seperti itu, segera untuk mempelajari micro expression. Caranya seperti apa? Caranya beli buku Ikan Nilai to Poppy. Nah, ini dia bukunya. Segera kamu membaca buku ini karena di sini terdapat ekspresi-ekspresi wajah. Jadi bisa tahu nih ekspresi kaget seperti ini. Ekspresi kaget. Kaget karena pas lagi masuk kamar tiba-tiba istrinya buka pintu. Mama! Ini wajah kamu. Dan perhatiin wajah laki-laki yang ada di sini. Kaget kan wajahnya? Nah, lihat ekspresi kaget. Tuh, jadi kamu lihat. Berarti ada sesuatu dengan handphonenya. Nah, beli buku ini. Ikan Nilai to Poppy. Penting banget untuk kamu pelajari. Oke? Nah, itu ya.
Nah, udah mulai menjaga jarak, menjaga hubungan, menjaga body language. Jadi kalau misal kamu suka, kamu akan mendekat. Kalau kamu nggak suka, kamu akan menjauh. Jadi pas duduk, kok iya nggak jauh ya. Bisa juga yang lain ya ibu-ibu. Jadi nggak selalu loh. Ingat ya kata-kata saya ya. Tidak selalu. Bisa jadi dia lagi males karena ibu-ibu marah-marah melulu. Bukan selalu, tapi biasanya jaga jarak karena rasa bersalah gitu. Jadi pas tidur peluk, coba nanti menghindar gitu deh. Biasanya terbalik nih gitu kan, kenapa menghindar nih? Wah, berarti ada sesuatu nih. Kenapa sih papa kayak begitu? Papa nggak cinta lagi sama mama ya, nggak sayang lagi ya. Habis sama ini papa pakai gitu, mama cuekin apa sih? Nah lo kan salah juga kan. Makanya ibu-ibu introspeksi diri, lihat dulu di part 1 sebelum masuk ke part 2. Oke? Sebelum menganalisa orang lain, perbaiki diri sendiri. Gitu. Yang keempat adalah mudah merasa bersalah. Ingat tadi karena ia melakukan sesuatu hal yang ya di luar komitmen ya. Jadi ada rasa bersalah yang begitu dalam. Jadi rasa bersalahnya itu kayak yang bentuknya adalah dengan memberikan sesuatu yang berlebihan untuk istrinya. Tiba-tiba ngasih bunga, tiba-tiba ngasih kado, tiba-tiba ngasih A, ngasih B, ngasih C, ngasih perhatian lebih. Mama kayak kok apa kok perhatian banget sih? Nah tuh gitu loh. Tapi nggak selalu loh ibu. Ya bisa aja kan karena bisa aja karena memang dia lagi fall in love lagi sama ibu-ibu gitu. Jadi bisa aja kayak gitu. Jadi serba salah juga sih. Jadi masih jangan asumsi ya, jangan justifikasi. Cuma biasanya dia ngasih kok biasanya begini, biasanya pulang kerja cuma kok ini kok kayak gitu loh. Nah, misalnya tiba-tiba bawa martabak, tiba-tiba bawa nasi goreng, tiba-tiba bawa burger, itu mah suami saya. Jangan-jangan enggak sih, saya mah enggak orangnya setia. Jangan-jangan enggak sih. Enggak, udah ya kan. Kalau bisa baca ekspresi, nggak mungkin jadinya ya. Yang keempat adalah mudah merasa bersalah. Nah, mudah merasa bersalah ini karena tadi pada saat ada komitmen yang dilanggar, biasanya nih suami itu merasa bersalah banget. Nah, efek dari rasa bersalahnya itu adalah dengan memberikan pemberian yang lebih, gift-nya lebih. Ya macam-macam ya, gift lebih, misalnya dikasih bunga gitu loh, istrinya tiba-tiba dikasih makanan, dikasih perhatian lebih gitu, kayaknya dipuji-puji. Tapi nggak selalu loh, nggak selalu ya, nggak selalu. Jadi jangan jadi patokan. Bisa aja lagi cinta-cintanya nih sekarang, karena emang cinta itu naik turun. Kalau nggak dipupuk ya bisa kering kayak tanaman kering. Jadi harus disiram, dikasih pupuk, diajak bicara, diajak komunikasi gitu. Makanya jangan langsung nonton yang ini, kamu harus nonton dulu part 1 baru part 2 gitu. Jadi nyambung nih, memperbaiki diri sendiri dulu baru menganalisa orang lain gitu. Jadi kalau tiba-tiba suami kamu bawa pulang martabak, jeng-jeng, bawa, tiba-tiba bawa burger, jeng-jeng, oh udah curiga langsung, jangan-jangan nih kayak curiga memang sekalian lewat bu, sekalian lewat. Tenang ya, bisa jadi seperti itu. Karena pengalaman pribadi saya nih, suami saya suka tiba-tiba beli martabak, memberikan perhatian lebih. Jangan-jangan suami saya, jangan sih, tapi jangan, ya juga sih. Oh mungkin karena saya lapar, dia tahu saya suka. Mungkin jangan selalu, tiba-tiba bawa bunga nih, pasti dia selingkuh. Enggak loh, lihat mungkin momen-momen spesial gitu. Atau mungkin kemarin salah ngomong. Bisa aja loh, salah ngomong, salah ucap, tiba-tiba bentuknya adalah penyesalan dalam bentuknya save with flowers, ya kan? Jadi jangan terlalu dini menjustifikasi. Oke, tapi biasanya, tapi nggak selalu, tapi bisa biasanya. Gimana sih? Pokoknya gitu deh. Yang kelima, penting untuk diperhatikan, sulit dihubungi. Kenapa saya ketawa? Ya kalau ya kebayang nggak sih, kita lagi perlu ya kan, tiba-tiba nggak bisa dihubungin dong. Nah, istri tuh di rumah, karena dia di rumah, skupnya di rumah, dia nggak tahu apa yang terjadi dengan suaminya di kantor. Bisa aja suaminya lagi meeting, bisa ya suami lagi meeting sama klien atau segala macam, sehingga teleponnya di silence. Itu kan respect sama orang lain dan fokus. Jadi handphonenya di silence, bisa juga lagi di charge, bisa juga lagi macam-macam sih. Jadi pada saat kamu telepon, nggak bisa,
telepon B nggak bisa, telepon C nggak bisa, A B C D E F nggak bisa, akhirnya kamu telepon satu kantor. Ya Allah Bu, nggak gitu juga dong, itu kan harga diri dia jatuh, kecuali kalau ibu memasang mata-mata di kantor. Ini jadi ide nih kan, masang mata-mata, satu orang disisipin dong, pantau bapak, langsung semua aktivitas bapak dipantau. Itu bapak kemana aja report, sama mama, sama ibu laporan, siapa saja tamunya laporan. Tapi ngomong-ngomong gini loh, aku pengen ngajak ngobrol dari hati ke hati ya sama seluruh perempuan se-Indonesia. Capek gak sih kayak capek gak sih? Capek kan? Coba deh pagi, sore, siang, malam pikirannya begitu aja. Coba deh pikir-pikir, capek kan? Menurut aku sih udah waktunya ya untuk mempercayai suami sepenuhnya. Kalau emang nggak percaya banget, emang pecicilan banget ya, percaya sama Allah, titipin sama Allah. Insya Allah itu dijaga dengan baik sebaik-baiknya. Bukan capek dong. Megang handphone, paranoia, nih kemana ya? Aduh ya ampun, gak dibalas chattingnya, gak dibalas ya, apalagi main games. Suaminya lagi main games dia di kantor, karena bisa aja kan kayak gitu. Terus tiba-tiba kita ada, kenapa ya gak bisa dihubungi, kenapa ya, aduh jangan-jangan dia hubungi mantan pacarnya, ya ampun, nih gimana nih. Kita mikirnya udah aneh-aneh. Satu, pikirannya jadi berantakan. Kedua, moodnya jadi berubah. Ketiga, bawaannya bete, ketemu suami, nanti jadinya ngomongannya ngaco. Jadi akhirnya ngungkit-ngungkit, berantem, ribut, nggak penting. Yang semuanya ada di data pikiran sendiri, padahal nggak terjadi. Itu penting banget ya. Jadi yang berikutnya adalah yang keenam, feeling ada kejanggalan. Nah, feeling ini gunakan intuisi para ibu-ibu semua terhadap suami. On kan, nyalakan. Intuisi ini nih kayak yang ngomong, kayaknya ada yang nggak benar di feeling aku nggak benar. Kenapa? Karena perilakunya berbeda. Kita tuh sebagai istri pasti tahu gelagat suami, kebiasaan-kebiasaannya, pasti tahu dia biasanya seperti apa, dia biasanya seperti apa, biasanya nggak penampilannya nggak kita yang heboh kan, mandi ayo cepetan gitu kan, atau kita hebohin segala macam, ayo ini rapi dikit, wangi kek, tiba-tiba wangi sendiri. Itu pasti perubahan-perubahan yang drastis nih. Berarti kenapa nih? Kita tahu. Dan pada saat suami senyum jahil, senyum marah, senyum lapar, sama senyum bahagia, senyum macam-macam senyum suami kan pasti ibu-ibu tahu. Nah, gunakan intuisi itu. Apa yang terjadi sama suami? Nih, masa senyumnya berbeda? Ya, tapi juga jangan paranoia. Jadi intuisinya dimainin. Kenapa senyumnya beda? Kenapa sih senyum akhir-akhir ini senyum-senyum sendiri? Kenapa ya? Itu penting. Karena sesungguhnya intuisi istri itu benar. Jadi sehingga suami suka ngomong gini, kenapa ya suka ketahuan nih? itu bisa ngomong gitu loh, kenapa ketahuan dulu ya? Iyalah, padahal semua gerakan. Jadi ketemu tidur bareng frekuensinya, ketemu lagi mukanya bareng, sampai muka suami istri itu pasti mirip karena keseringan ketemu saban hari ya kan. Jadi untuk para suami jangan macam-macam sama istri tahu semuanya dengan detail. Dari jauh aja bisa menghirup udaranya dia macam-macam atau enggak. Bisa seperti itu ya. Dan ciumannya tajam, ibu itu luar biasa, gak masalah. Oke, yang ketujuh, kehidupan seksnya berubah. Biasanya dia lancar kan, misalnya pasti ada petunjuk. Misalnya mau minta jatah, ya kan? Atau misalnya adalah klub-klub, ini enggak, disentuh nggak mau. Pokoknya tidur bahkan, gitu loh. Bisa aja sih memang suaminya pelor, tapi ini tidur terus kayaknya nggak bergairah. Nah itu ada perubahan gitu loh. Karena tadi dia orientasi pemikirannya udah nggak ke istrinya lagi. Bisa jadi seperti itu, tapi nggak selalu ya. Bisa aja karena dia sakit ya. Jadi pada saat mau menganalisa tolong lihat dulu dari keseluruhan. Dia lagi sakit, dia lagi demam, ya iyalah lagi demam, masa iya semangat 45 dia tuh perlu istirahat. Ibu juga kira-kira dong pada saat mau menganalisa, jangan langsung cepet-cepet diasifikasi, tidak selalu. Oke? Yang ke-8, dia antusias menceritakan wanita lain. Saya nggak ngerti deh kok bisa jadi seperti ini.
tiba-tiba suami pada saat menceritain temennya yang cowok biasa aja, begitu menceritakan temen yang cewek ini, mata berbinar-binar. Itu berarti matanya kalau ada terbelalak, berarti dia excited sangat pembahasan itu. Tiba-tiba, jadi begini loh mah, gitu. Ciri-cirinya terbelalak, tapi bisa jadi itu yang diceritain adalah bukan selingkuhannya, tapi orang yang cerdas, artinya ada ketemu klien yang cerdas, bisa jadi klien itu. Tapi intinya adalah dia lebih excited, berbunga-bunga, semangat cerita ini. Tapi masih bagus sih mau cerita, karena kebanyakan dia diem. Tapi ada juga sih yang cerita dia ngomong gini, pokoknya tuh orang baik banget, pokoknya nggak tahu bilangnya baik banget gitu loh. Aku dikasih ini, dikasih itu, nah kamu pasti bingung, kok baik banget sih dia sampai ngasih macam-macam, dan kamu masih pada saat itu pasti masih berpikir positif kan, dia dikasih ini, dikasih itu, tapi kok dia excited banget sih pada saat menceritainnya. Ya mungkin, tapi nggak selalu ya, mungkin nggak selalu. Oke, masuk pembahasan selanjutnya. Yang ke-9, melakukan pembelaan diri yang berlebihan. Jadi yang 9 itu tuh ya, jadi pembelaan diri berlebihan gini loh, apa kamu kemana sih tadi aku teleponin kok nggak bisa sih teleponnya nggak aktif, terus dia bilangin enggak aku kemana-mana gitu kan. Tapi kalau kamu baca buku ini kamu bisa menganalisa, tapi tidak selalu, oke? Ya makanya baca. Terus bilangin enggak aku kemana-mana terus kamu tiba-tiba membongkar handphone, dia nggak ngasih dong nomor pinnya, diganti-ganti. Nah udah mulai curiga deh tuh, ini berarti sesuatu terjadi di situ. Kamu bongkar malam-malam dong ya kan, kekepoan tingkat dewanya kita para istri dong. Masa dia tidur langsung mindik-mindik, begitu dia diam, terdiam langsung freeze. Dia bang. Tapi kalau dia nolak lagi, aman, kita masuk, diam-diam, ingat password. Semua password harus selalu pengetahuan para istri. Jadi dilihat, itu antisipasi sebenarnya. Sebenarnya sih nggak perlu kayak begitu. Kalau misalnya kita percaya sama suami, nggak usah bongkar-bongkaran handphone, juga sebel kan. Tapi mungkin perempuan-perempuan kekinian yang mengganggu suami sangat membombardir. Tapi sebenarnya kalau suaminya kuat mental sih nggak keganggu gitu kan. Tapi kalau nggak kuat mental gimana? Bisa kok. Intinya seperti itu sih. Pokoknya dia berlebihan. Nah kadang-kadang sudah jadi ribut nih pada saat bongkar-bongkaran handphone gitu kan, tuh jadi ribut, berantem gitu. Akhirnya membuat suami udah deh dihapusin aja sebelum masuk kantor, sebelum nyampe rumah. Dia emangnya ibu-ibu kira mereka nggak cerdas? Mereka juga cerdas, jangan salah tuh dihapusin. Tapi namanya secanggih-canggih tupai meloncat, pasti ke-gap juga, pasti ketahuan juga tuh, pasti ada ketahuan satu chat yang ketinggalan. Nah itu jadi evidence gitu loh. Tapi capek sebenarnya ibu-ibu, ya nggak sih? Kalau begitu bolak-balik gitu lagi gitu loh. Kadang-kadang sih suaminya diem ya, ceweknya yang bercicilan, ya kan? Karena si suaminya ini nih mukanya muka cool gitu. Ini masalahnya jadi persoalan tersendiri. Jadi cewek-cewek tuh suka dengan cowok-cowok mandiri, cowok-cowok yang cool. Itu ngeselin juga, jadi sebab salah gitu. Kalau cowok pecicilan, salah. Dia cool, salah juga. Ini cewek-cewek langsung gemes, ini lucu banget sih, kamu cool banget gitu kan. Malah makin digangguin. Mau berpikir positif aja sih sebenarnya, sehingga hasilnya positif. Kalau kamu berpikir negatif, hasilnya negatif. Itu sih kuncinya ya. Jadi pada saat kamu percaya sama suami, percaya gitu aja. Nah, kita akan masuk nih solusinya seperti apa sih kalau misalnya dia berselingkuh lagi, ketahuan lagi. Kita masuk sesi itu. Terus kalau dia udah selingkuh mau apa? Cari solusi kan pastinya kan. Oke, nggak mungkin kan kamu tiba-tiba langsung it's over, done, no more. Enggak gitu.
tuh caranya. Kalau dewasa diselesaikan, dicari penyebabnya apa gitu loh. Jadi sehingga saling introspeksi diri. Nah, ada tekniknya nih, ada teknik. Tenang ibu-ibu, tenang ibu-ibu, tenang. Saya kasih tekniknya. Kalau suami berselingkuh, apa yang harus dilakukan? Tahapan pertama adalah berhenti menyalahkan diri sendiri. Itu penting secara psikologis ya. Jadi jangan gitu, ini pasti gara-gara aku, ini pasti gara-gara aku gendut kan, aku udah hamil, punya anak, aku pasti B, aku pasti C. Berhenti, stop. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri, kamu nggak selesai dari soal itu. Kamu selalu merasa feeling guilty terus-menerus, dan itu menyakitkan diri kamu, menyakitkan pemikiran kamu, dan kamu sudah melakukan yang terbaik pada waktu itu gitu. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri, perbaiki gitu loh. Apa yang kurang dari kamu, apa yang kurang dari suami, nah itu perlunya untuk ketemu sama profesional ya. Jadi ada profesional yang bisa mengaturkan kembali sebelum mengambil keputusan apapun, karena saya tahu banget nih kondisi saat ini nih lagi ada tantangan PSBB, kemudian kondisi yang ada namanya masalah perekonomian, jadi sering menimbulkan keributan dalam rumah tangga. Jadi sebelum mengambil keputusan apapun, please hubungi saya dulu, hubungi teman-teman dulu untuk bisa mencari solusi yang terbaik. Itu dulu please. Yang kedua, jangan libatkan anak ya, please sini. Kalau ribut tidak depan anak karena membawa dampak efek psikologis yang luar biasa. Saya sedih banget deh kalau sampai ribut suami istri depan anak, karena anaknya kan menyontoh children see, children do. Jadi jangan sampai ribut depan anak. Caranya gimana? Kalau memang mau diskusi ya pergi ke tempat keluar atau di teras, jangan sampai anak tahu. Pokoknya jangan sampai tahu. Selesaikan dengan cara yang baik, dengan intonasi yang tenang dan tidak ribut-ribut ya. Please kasihan anak-anak kamu karena dia nanti akan mencontoh gitu loh. Please. Jadi jangan libatkan anak. Ya, sebaiknya itu. Yang ketiga, nah ini penting untuk ibu-ibu semua yang saya sayangi dan saya cintai. Lakukan perawatan diri secara paripurna ya. Jadi mandi 2 kali, pas tenang suami, dandan, pakai baju yang rapi, jangan dasteran gitu loh. Jadi pas ketemu senyumnya yang manis gitu loh. Jadi dia juga fresh gitu. Dia juga ngeliatnya, istri saya nih ngejaga tubuhnya, makanannya jangan berlebihan karena terlalu sedih, akhirnya makannya banyak jadi gendut gitu loh. Jadi sekarang ini olahraga, relax, santai, kemudian ya supaya bisa relax dan santai kamu ikutin hipnosis aku di YouTube aku. Please lakukan itu ya, di YouTube aku ada tuh. Kamu langsung melakukan tiap hari sampai kamu merasa lebih baik. Kemudian kamu berolahraga, boleh yoga, boleh lari, boleh stretching. Kemudian kamu mengafirmasi bahwa saya sehat, bahwa saya bersyukur, bahwa saya memiliki nikmat, bahwa saya diterima. Cintai diri sendiri kembali lagi supaya orang lain bisa mencintai kamu. Itu loh penting banget ya. Kemudian makan makanan yang sehat, jadi nggak berlebihan, sehingga kamu justru lebih baik lagi, lebih fresh lagi dan lebih sehat. Dan kunci utamanya adalah spiritual. Dengan cara apa? Jadi kamu berdoa sama Allah. Berdoa, sekali lagi saya bilang berdoa, ya Allah saya titipkan suami saya kepada-Mu ya Allah, berilah petunjuk, jagalah dia. Nah itu udah cukup kuncinya. Kalau emang udah nggak kuat lagi, langsung berdoa sama Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasih kembali kepada Allah, nanti Allah yang akan melindungi dan menjaga. Jadi insya Allah akan lebih baik ya, lebih baik insya Allah sih akan kembali ke ibu. Jadi sebelum mengambil keputusan kalau pertimbangan, tapi kalau memang udah mengambil keputusan bulat untuk terakhir ya saya mau bilang apa, tapi please kasih waktu kami untuk bisa komunikasi dulu, memperbaiki keadaan kalian ya. Itu ya, janji ya sama aku ya, janji ya. Oke. Nah yang berikutnya yang terakhir yaitu yang keempat. Yang keempat adalah bertemu dengan konselor profesional yang memang paham masalah ini ya. Kadangkala cerita sama temen ya, kadangkala nih ibu-ibu pada saat cerita sama temen, satu kamu buka aib suami, kedua temen kamu belum tentu dia adalah suami yang profesional. Profesional di sini artinya tidak memilah-milah gitu, artinya bisa memberikan masukan, tidak membela kemanapun, bisa netral dan berpikirnya lebih realistis gitu. Karena banyak banget sih pada saat cerita sama teman udah satu dia ngomongnya
malah gak baik, malahan emang dasar laki-laki kayak begitu, udah tinggalin aja sama laki-laki jahat kayak gini, malah tambah-tambahin kayak begitu, ntar kamu gak selesai masalahnya loh gitu loh. Belum lagi udah selesai sama dia, diserahin sama orang lain lagi. Tahu gak sih ibu itu ya beneran nih lakinya tuh muncul. Jadi mendingan kamu ceritain sama profesional gitu loh, kerahasiaan dijaga, nggak perlu ketemu juga, tinggal klik, kamu langsung komunikasi, bisa loh langsung komunikasi dengan psikolog private gitu loh. Jadi nggak perlu ketahuan orang gini-gini, tenang, psikolog akan datang melalui digital. Keren kan? Makanya lakukan hal tersebut. Nah, itu adalah tips-tips yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah kamu. Tapi apapun juga, semuanya dikembalikan kepada perasaan kamu, karena orang baik akan berpasangan dengan orang baik. Kalau kamu percaya sama suami kamu, maka dia bisa dipercaya. Kalau kamu ketakutan dia macam-macam, maka dia macam-macam. Nah, ini semua kembali kepada kamu untuk bisa memperbaiki pikiran, perasaan untuk menjadi lebih baik. Dan saya doakan semoga rumah tangga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kalaupun lagi bermasalah, saya doakan untuk bisa diselesaikan dengan baik. Segera menghubungi kami untuk apabila membutuhkan layanan konseling secara online, dan juga bisa untuk mengikuti relaksasi dari aku sebelumnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.